Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini telah membuat berbagai perbuatan yang kita lakukan tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam peralatan elektronik. Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup baik perbuatan biasa yang tidak menimbulkan akibat hukum maupun perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat hukum tersebut dikenal dengan perbuatan hukum. Dalam konteks perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, disebut dengan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mendefinisikan bahwa transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Berkaitan dengan penggunaan perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL juga memanfaatkan teknologi maupun perangkat elektronik untuk menunjang berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh KPKNL adalah pelaksanaan lelang melalui internet atau lelang online yang dapat diakses pada halaman www.lelang.go.id. Pelaksanaan lelang secara online ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang (PMK 27 tahun 2016) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Menurut PMK Nomor 90 tahun 2016 juga, lelang melalui internet adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Mengacu pada definisi tersebut, maka pelaksanaan lelang melalui internet merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang ITE. Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan lelang akan menghasilkan sebuah produk yang disebut risalah lelang. Pengertian risalah lelang dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 35 PMK nomor 27 tahun 2016, yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pengertian tersebut menjadikan risalah lelang sebagai sebuah akta otentik yang menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut. Secara umum diketahui yaitu notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengartikan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa secara umum yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris. Namun dalam konteks pelaksanaan lelang, akta otentik berupa risalah lelang juga dapat dibuat oleh pejabat lelang yang terdapat pada KPKNL. Pada konstruksi
asumsi pemahaman yang demikian, maka dapat diketahui bahwa dalam pembuatan risalah lelang, pejabat lelang pada KPKNL pada hakikatnya melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Secara eksplisit, pasal 15 ayat 2 huruf C UJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta risalah lelang. Sebagaimana menjadi isu utama dalam tulisan ini, dalam konteks pelaksanaan kewenangan kenotariatan dikenal pula konsep cyber notari. Berkaitan dengan adanya kesamaan kewenangan ini, PMK nomor 27 tahun 2016 kemudian mengatur bahwa pejabat lelang terdapat pada KPKNL adalah pejabat lelang kelas 1. Sedangkan notaris atau pihak swasta lain memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pejabat lelang disebut dengan pejabat lelang kelas 2. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membuat akta risalah lelang sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris adalah notaris yang dalam kapasitasnya juga ditetapkan sebagai pejabat lelang kelas 2. Merujuk pada berbagai uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa antara pejabat lelang kelas 1 dan notaris memiliki kesamaan kewenangan. Dalam konteks pembuatan risalah lelang sebagai sebuah akte otentik, menilik adanya kesamaan tersebut, baik pejabat lelang maupun notaris yang dalam melaksanakan kewenangannya sama-sama memanfaatkan teknologi maupun perangkat elektronik. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat lelang kelas 1 dalam pembuatan risalah lelang dilihat dari perspektif konsep cyber notari? Nah, pertanyaan inilah yang dicoba dijawab dalam tulisan ini. Baik, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah konsep cyber notari di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan lelang dan implementasi konsep cyber notari? Konsep cyber notari di Indonesia. Cyber notari dapat kita ketahui dari dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Sistem hukum civil law yaitu sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Sehingga salah satu ciri bentuk dari sistem hukum civil law yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis. Contoh negara yang menggunakan sistem hukum civil law yaitu negara Eropa kontinental, dan negara kita Indonesia menggunakan sistem hukum civil law. Sistem hukum common law. Sistem hukum common law yaitu sistem hukum yang mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, sehingga dalam menangani kasus-kasus tersebut menggunakan sumber hukum berupa putusan pengadilan yang sebelumnya dalam menjalankan sistem hukum common law. Contoh negara yang menggunakan sistem hukum common law yaitu negara Inggris beserta negara jajahannya. Dari pembagian sistem hukum tersebut, maka dikenal dua istilah hukum yang memiliki persamaan, yaitu electronic notary atau e-notary dan cyber notary. Electronic notary dikenalkan oleh delegasi Prancis dalam sebuah forum legal workshop yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussels, Belgia. Sedangkan cyber notary dikenalkan oleh American Bar Association pada tahun 1994. Perbedaan dari electronic notary dan cyber notary yaitu terdapat pada electronic notary, esensinya menjadikan notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Sedangkan cyber notary, esensinya seseorang yang melaksanakan kegiatan cyber notary adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dalam bidang hukum dan bidang komputer. Konsep ini mempersepsikan bahwa fungsinya dipersamakan layaknya notaris Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dapat melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah diklasifikasikan bahwa konsep electronic notary yang diusulkan oleh Prancis mewakili cara pandang sistem hukum civil law atau Eropa kontinental. Sedangkan usulan dari American
Bar Association tentang cyber notary merupakan pandangan sistem hukum common law atau Anglo-Amerika. Dengan demikian, Indonesia yang dapat kita ketahui menganut sistem civil law seharusnya menganut pula konsep electronic notary. Namun, senyatanya Indonesia menganut konsep cyber notary. Hal ini secara eksplisit terdapat kata cyber notary dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam kurung cyber notary, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Dengan adanya kewenangan mensertifikasi transaksi secara elektronik pada penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dengan ini dianggap sebagai pintu masuk berlakunya konsep cyber notary dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, belum ditemukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut dan bagaimana tata cara pelaksanaan kewenangan cyber notary dalam tataran implementasi. Sehingga, belum adanya kesepahaman dalam memaknai konsep cyber notary di Indonesia. Jika membaca penjelasan pada pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat timbul pertanyaan, manakah yang dilakukan secara elektronik? Apakah sertifikasi transaksinya atau transaksinya? Melanjutkan presentasi teman saya tadi, yaitu menjawab pertanyaan mengenai transaksi elektronik. Terdapat juga sebuah pendapat yang menyatakan bahwa yang dilakukan secara elektronik adalah transaksinya, bukan kewenangan sertifikasinya. Pendapat ini mendasarkan pada interpretasi, yang dimana interpretasi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama interpretasi gramatikal dan yang kedua interpretasi secara sistematis. Saya akan menjelaskan mengenai interpretasi gramatikal, yaitu berkaitan dengan adanya konjungsi berupa kata yang pada penjelasan pasal 15 ayat 3 yaitu selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang bunyinya notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pasal tersebut konjungsinya adalah satu kesatuan dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian saya akan menjelaskan interpretasi secara sistematis. Di sini UU JN, Undang-Undang Jabatan Notaris, mengendaki bahwa yang dilakukan secara elektronik itu adalah transaksinya, didasarkan pada pengaturan dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris yang bunyinya yaitu yang mengatur bahwa para penghadap wajib melekatkan surat dan dokumen sidik jari pada minuta akta. Saya akan menjelaskan mengenai konsep cyber notary di Indonesia. Indonesia menganut konsep cyber notary. Selain itu, jika memang yang dimaksudkan dilakukan secara elektronik adalah proses sertifikasinya, maka produknya adalah sebuah dokumen elektronik yang menurut Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, disebutkan sebagai sertifikat elektronik. Sedangkan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang ITE ini, penyelenggara, saya jelaskan mengenai pasalnya, yaitu pasal 10 ayat 1, yaitu setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Ayat kedua, ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintahan. Mengenai pasal ini, penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut haruslah merupakan badan hukum. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka notaris jelas tidak dapat melakukan sertifikasi elektronik karena notaris bukan termasuk badan hukum. Baik, saya akan memberikan kesempatan teman saya untuk melanjutkan presentasi ini. Pelaksanaan lelang dan implementasi konsep cyber notary.
Setelah mengetahui bahwa konsep cyber notari dalam konteks Indonesia adalah kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik, lantas bagaimanakah pelaksanaan lelang pada KPKNL jika dilihat dari sudut pandang konsep cyber notari? Sebagaimana telah dipahami bersama bahwa risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang pada KPKNL adalah akte otentik sehingga dengan sendirinya mengandung nilai sertifikasi itu sendiri. Sertifikasi sendiri sejatinya menimbulkan kebingungan berkaitan dengan produk hukum apa yang dilahirkan dari proses tersebut. Istilah sertifikasi secara yuridis formil dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, di mana pada pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan atau regulasi. Namun, jika kembali pada hakikat notaris yang kewenangan pokoknya untuk membuat akte otentik, maka maksud dari sertifikasi dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UU JN adalah proses penuangan transaksi elektronik ke dalam akte otentik sehingga transaksi elektronik dapat dibuktikan keabsahannya. Berdasarkan pemahaman yang demikian, maka dalam konteks pelaksanaan lelang, proses sertifikasi adalah proses penyusunan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL yang melaksanakan lelang. Sedangkan transaksi elektronik yang dimaksud tidak lain adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui internet, yang pada bagian awal dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan kelompok kami. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan lelang melalui internet, pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL telah mengimplementasikan konsep cyber notary. Konsep cyber notary yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan sebagaimana penulis uraikan pada bagian sebelumnya di dalam tulisan ini. Tentu, kesimpulan ini dapat berubah jika pada nantinya konsep cyber notary telah didefinisikan secara otentik dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada pejabat lelang kelas 2 yaitu notaris belum mengimplementasikan konsep cyber notary dalam pelaksanaan lelang. Dikarenakan notaris sebagai pejabat umum yang kewenangan pokoknya untuk membuat akte otentik. Maka maksud dari sertifikasi dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UU JN tersebut hanya proses penuangan transaksi elektronik ke dalam akte otentik sehingga transaksi elektronik dapat dibuktikan keabsahannya. Terima kasih.